wabarakatuh. Welcome back to this channel. Today we are going to learn about dates, of course. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai dates. So, what is dates? Apa itu dates? Jadi, dates dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah tanggal. Ya, jadi kita akan belajar cara membaca tanggal dalam bahasa Inggris. Oke. So basically it's all the same ya antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kalau dalam cara membaca tanggal, apa saja sih komponennya yang ada di dalam tanggal itu ya? Sebenarnya sama ya, yaitu ada hari, ada of course angkanya atau tanggalnya, kemudian ada bulan dan juga ada tahun. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia misalnya, hari ini adalah hari Senin tanggal 14 Februari 2021, misalnya kayak gitu. Misalnya seperti itu ya. Jadi ada hari, ada tanggal atau angkanya itu ya, atau ada bulan dan juga ada tahun. Oke, jadi sama ya. Basicnya itu sama, itu yang ada di dalam tanggal gitu ya. Oke. Nah, kalau dalam bahasa Inggris seperti apa? Oke, ya itulah yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Nah, ini adalah beberapa ekspresi ya yang biasa digunakan untuk menanyakan informasi terkait tanggal beserta cara meresponnya. Jadi ini hanya sedikit saja ya, maksudnya sedikit ekspresi yang biasa digunakan saja. Mungkin nanti di luar sana kalian akan menemukan gitu ya berbagai macam cara orang-orang itu bertanya tanggal dalam bahasa Inggris itu seperti apa gitu ya. Mungkin kalian akan menemukan banyak sekali tambahan di luar sana. Oke. So, kalau di sini contohnya ini saya ambil yang paling mudah saja ya. Ada asking a date or month or year. Jadi menanyakan date, tanggal, month, bulan, year itu tahun. Jadi date, tanggal, month, bulan, kemudian year itu tahun. So, dates ya, ini kita bisa menggunakan ekspresi yang seperti ini. What date is it? What date is it? Gitu ya. What date is it? Tanggal berapa hari ini? Atau hari apakah ini? Nah, seperti itu kurang lebih artinya. Kemudian, what date is it today? Hari apakah hari ini? Gitu ya. Atau tanggal berapakah hari ini? Gitu. Kemudian jawabannya seperti apa? Jawabannya bisa, it is 31st December gitu ya. It is 31st December. Ini tanggal 31 Desember. Atau bisa, today is 31st of December gitu ya. Hari ini adalah tanggal 31 Desember atau hari ini tanggal 31 Desember. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang month atau menanyakan bulan gitu ya, kita sama, hanya saja diganti yang bagian date-nya. Kalau tadi kan date ya, nah sekarang kita ganti month. What month is it? Bulan apakah ini? Atau what month is it today? Bulan apakah ini? Sama artinya sebenarnya gitu ya. Kita bisa menjawabnya dengan it is January. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada juga menanyakan tahunnya, menanyakan tahun. Sama kita bisa menggantinya saja dengan kata year gitu ya. What year is it? Atau what year is it today? Nah, seperti itu kurang lebih. Kita bisa menjawabnya itu ya di kolom yang telling date, month, year itu. It is 2020. It is 2020. Atau ini tahun 2020 kayak gitu. Oke, jadi so basically it's all the same ya. Cara polanya gitu tuh sama. Hanya kita ubah saja gitu ya. Kalau misalnya kita mau menanyakan date secara lengkap gitu ya. Hari ini tanggal berapa? Jadi lengkap gitu ya date-nya. Itu menggunakan yang date. Kemudian kalau misalnya kita mau menanyakan bulan saja, kita bisa menggunakan yang month. Atau ketika kita ingin bertanya tahun saja, itu
kita bisa menggunakan year gitu ya. Jadi what year is it? Kemudian what month is it? Kemudian ada what date is it? Oke. Dari contoh ini kita bisa menyimpulkan ya, sedikit menyimpulkan kalau menggunakan date itu jawaban orang-orang gitu ya, jawaban orang yang kita tanya itu bisa beragam ya. Kalau hanya menanyakan date. But mostly itu biasanya kita menginginkan jawaban yang lengkap gitu ya. So, saat kita bertanya what date is it? Nah, itu biasanya kita berekspektasi orang yang kita ajak bicara itu memberikan jawaban yang lengkap. Misalnya seperti contoh tadi ya, it is 31st December. Nah, itu kan lengkap ya. Ini tanggal 31 Desember. Atau today is 31st of December. Hari ini tanggal 31 Desember. Itu kan lengkap ya, ada tanggal, maksudnya ada angkanya, ada bulannya, kemudian juga bisa nanti kita tambahkan tahun. Oke, jadi ketika ada seseorang yang bertanya, what date is it? Or what date is it today? Nah, biasanya orang yang bertanya itu ingat berekspektasi bahwa kita akan menjawab lengkap gitu ya. Menjawab lengkap. Nah, bedanya kalau dengan month dan year itu of course beda ya. Kita sudah tahu jelas orang tersebut menanyakan month, berarti menanyakan bulan. Kalau orang tersebut menanyakan year, berarti orang tersebut menanyakan tahun saja. Oke? So, kurang lebih seperti itu penggunaannya. Oke, nah ini hanya tambahan ekspresi saja ya. Tadi kan ada date, ada month, ada year. Nah, di sini ada tambahan itu ya, di yang urutan nomor 2 itu ada day. What day is it today? What day is it today? Nah, itu artinya berarti hari ini hari apa? Nah, ini menanyakan ini hari apa sih gitu ya. Yang tadi jawabannya bisa hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan sebagainya. Oke, so ketika ada yang bertanya, what day is it today? Kita bisa menjawab, it is Monday or it is Sunday gitu ya. Atau bisa juga, today is Sunday, today is Saturday, misalnya seperti itu. Jadi ingat ya, day. D-A-Y itu dibaca day, ya, bukan die. Oke, ingat kalau die itu nanti sudah beda arti. Jadi perlu hati-hati ya dalam pengucapan di dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Oke, ini ya seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, as I said before. Jadi untuk penulisan tanggal, komponen-komponen di dalam sebuah tanggal gitu ya, dalam sebuah dates itu ya of course sama gitu ya, di dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Kalau iya sama gitu ya, ada tahun, ada hari, ada bulan, kemudian ada juga angkanya. Nah, seperti itu. Years itu adalah tahun, days itu adalah hari, months itu adalah bulan, kemudian ordinal number itu yang menunjukkan tanggalnya itu ya, angkanya itu. Nah, tapi ini yang dicontoh tanggalan ini tuh bukan contoh ordinal number ya. So, ini adalah contoh cardinal number. Tapi kalau dalam membacanya itu kita menggunakan cara membaca yang ordinal number. Oke, mungkin penulisannya bisa yang pakai seperti ini, tapi kalau cara membacanya, nah itu harus menggunakan yang ordinal number. Oke, nah seperti apa sih cara membaca angka dengan ini ya, yang ordinal number ini? So, nanti kita akan membahasnya. Alright. Sebelum ke ordinal number, of course kita akan membahas dulu mengenai yang days dan juga months. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum tahu gitu ya, apa sih yang ada di days ini, kemudian bagaimana sih cara membacanya, mungkin seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini ya, days. So, kalau untuk day sendiri itu ya di mana-mana adanya ya 7 hari ya, 7 hari gitu ya. So, these are names of the days of the week gitu ya, nama-nama hari dalam seminggu. Ada apa saja? Ada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday. So, cara membacanya kurang lebih seperti itu ya.
Oke, Sunday itu minggu. Ingat ya, minggu. Sunday itu minggu. Kemudian Monday, Monday itu Senin. Kemudian Tuesday, biasa ya Tuesday gitu ya. Tuesday adalah Selasa. Kemudian Wednesday, Wednesday itu adalah Rabu. Kemudian Tuesday, Tuesday itu adalah Kamis. Kemudian ada Friday, Friday itu adalah Jumat. Kemudian Saturday itu adalah Sabtu. Oke, diingat ya bacanya day, day. Jadi Sunday, Monday, Tuesday, etc. Gitu ya, bukan die. So, stop saying Sunday, Monday, Tuesday gitu ya. Stop, oke? Oke, gitu ya cara membacanya. Oke, nah ini nih. Mungkin kalian tadi yang baru pertama dengar gitu ya. Apa sih Tuesday? Kok sama yang Tuesday yang Selasa sama Kamis ini kok sama, mirip gitu ya. Bedanya di mana? Of course bedanya di tulisannya ya. Tapi cara bacanya kok mirip tadi ya. Oke, gini. Sedikit life hacks. Oke, jadi kurang lebih ya bisa dibilang life hacks ya. Apa ya? Cara ngakalinnya gitu ya. Di sini ada Tuesday dan juga Tuesday. Oke, mungkin untuk kalian yang baru pertama kali mendengarkan, itu tadi sulit ya membedakannya. Oke. Jadi untuk hari Selasa itu Tuesday ya. Tuesday biasa, Tuesday gitu, Tuesday. Seperti kita membaca huruf T biasa, Tuesday. Tapi kalau yang hari Kamis, Tuesday, Tuesday ya, Tuesday gitu ya. Itu kan ada THURS gitu ya. Tuesday. Jadi kita sedikit memonyongkan bibir gitu ya, agak lebay dikit gitu. Tuesday. Nah, seperti itu. Tuesday itu yang Kamis ya. So bedanya itu. Kalau yang Selasa, Tuesday itu biasa. Tuesday. Tapi kalau yang Kamis itu kita pronunciation-nya sedikit dilebaikan ya. Cara membacanya itu sedikit dilebaikan. Tuesday. Seperti itu ya, kurang lebih. Oke. Nah, selanjutnya ini ada how do you tell the days? Bagaimana ya how do you tell the days ini kurang lebih penyebutan-penyebutan harinya gitu ya. Maksudnya ada ekspresi-ekspresi yang lain nih yang biasa kita gunakan dalam menyebutkan hari gitu ya. Misalnya dalam bahasa Indonesia kan kita biasanya hari ini hari Senin, kemarin hari Minggu, besok hari Selasa, kemudian lusa adalah hari Rabu, misalnya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Inggris bagaimana? Kalau dalam bahasa Inggris itu kita bisa menggunakan ekspresi ini nih. Ada yesterday, today, tomorrow, the day after tomorrow. Oke, jadi kalau yang warna hijau itu yesterday. Yesterday artinya adalah kemarin. Oke, kemarin. So, berarti artinya apa? Yesterday is Friday itu artinya kemarin adalah hari Jumat ya. Yesterday is Friday. Kemudian untuk yang orange gitu ya, yang warna orange itu ada today. Today itu artinya adalah hari ini. So, today is Saturday itu berarti artinya hari ini adalah hari Sabtu. Oke, kemudian yang warna merah, yang red itu ya, yang merah. Yang red itu tomorrow. Nah, tomorrow itu artinya adalah besok. Nah, so, tomorrow is Sunday itu artinya adalah besok adalah hari apa? Sunday, Minggu. So, tomorrow is Sunday. Besok adalah hari Minggu. Kemudian the day after tomorrow. So, the day after tomorrow itu kalau diartikan secara literal gitu ya, maksudnya secara tulisan ini itu artinya adalah hari setelah besok. Nah, itu kan sedikit panjang ya, hari setelah besok. Nah, itu artinya bisa kita persingkat sebagai lusa, oke? The day after tomorrow adalah lusa, itu artinya lusa, oke? Jadi, the day after tomorrow is Monday, itu berarti artinya lusa adalah hari Senin, gitu ya.
So itu adalah beberapa ekspresi yang mungkin sering kita jumpai. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa mungkin nanti di luar sana kita akan menjumpai ekspresi-ekspresi yang lain yang lebih banyak lagi, yang lebih luas lagi. So ini hanya sedikit saja, secuil informasi saja. Oke. Nah, ini adalah months. Jadi bulan ya, bulan dalam setahun ya. Names of the months of the year gitu, nama-nama bulan dalam setahun. So, yeah, basically it's all the same gitu ya. Semuanya itu sama gitu ya, di mana-mana sama. Bulan dalam setahun itu hanya ada 12 bulan gitu ya. So, ya sama urutannya dari Januari, Februari sampai Desember itu sama. Hanya saja penulisannya ada sedikit perbedaan gitu ya. Kalau kita biasanya Januari itu pakai I, kalau ini pakai Y kayak gitu. Kemudian ada juga sedikit perbedaan dalam pengucapannya gitu ya. So, ya ada January, ada February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Oke, so itu tadi kurang lebih sedikit cara membacanya. Alright. Jadi ini ya, May, kemudian June itu bukan dibaca June ya, not June, but June. Kemudian ada July, bukan Julie, tapi July. Ada August gitu ya, August, and then September, October, November, December gitu. April, not April tapi April. Oke, so ya seperti itu kurang lebih. Oke, ini ya. Oke, sama seperti yang hari tadi, yang nama-nama hari tadi. Nah, dalam penyebutan months atau bulan itu ya ada biasanya kan di dalam bahasa Indonesia itu misalnya kemarin bulan Oktober, atau misalnya bulan ini adalah bulan Oktober, atau bulan depan adalah bulan Oktober, misalnya kayak gitu. Itu sama ya, cuman biasanya ini tambahan ekspresi saja ya. The previous month is September. Oke, previous itu adalah bulan lalu. So, the previous month is September. Jadi bulan lalu adalah bulan September. Kemudian this month is October. Jadi bulan ini adalah bulan Oktober. The next month is November. So, artinya the next month is November itu adalah bulan berikutnya adalah bulan November. Nah, kemudian di sini ada the end of the month is December. Jadi the end of the month is December itu artinya adalah bulan terakhir adalah bulan Desember gitu ya. Jadi ini hanya tambahan informasi buat kalian gitu. Nah, sebelum lanjut ke materi membaca tanggal, silahkan simak baik-baik paparan materi pada slide selanjutnya tentang ordinal numbers dan cardinal numbers. So ya, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kita akan belajar mengenai ordinal numbers dan cardinal numbers. But I think it's already 18 minutes, right? Jadi ini sudah 18 menit, and I think we should stop this video first, and then yeah, I will continue to the next video karena takutnya nanti durasinya terlalu panjang. So I think that's all. See you on the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.